Ya. Aduh, ampun deh. Biasanya kan biasanya kita dengarnya temennya kita gitu kan, temennya temen. Sekarang kan rata-rata udah di ring kita sendiri. Kayak ini, kayak main arisan saya bilang sekarang. Iya, aduh. Sekarang Makanya, lagi masalah obat antivirus, ini lagi kosong di mana-mana. iya katanya pada ngeborong. Kalau ada juga mahal, Bu Lina. Tadi murid saya dapat 40 biji, udah 700 lebih. Oh, yang itu ya, yang apa sih emang yang harus makan 40 biji itu ya? Oh enggak Bu. Ini satu hari cuma makan 7 sih, yang 70 mili ya. Miligram oseltavir biasa. Itu kan obat standar lah ya. Dulu waktu saya makan murah Bu, maksudnya sama nggak sampai ratus begitu. Antivirus ini. Di mana-mana nggak ada. Kemarin ada yang apa namanya patennya, tahu nggak berapa 10 biji Bu? 3,5 juta. Aduh, makanya. Patennya 3,5. Sampai aku bilang ini nggak salah ini ya, orang sakit malah makin sakit dan. Iya. Iya. Karena orang Indonesia malah ngeborong sih gitu, bukan jadi kayak stok gitu. Itu ya bedanya ya kalau bangsa kita sama bangsa lain ya. Iya. Buat apa coba? Iya. Alasannya kan kalau kita sakit gampang, padahal kan ini sebenarnya nyusahin. Jadi dia udah persiapan dulu mau sakit. Nggak, lagian juga kan itu nggak sembarangan boleh makan juga, buat apa? Soalnya Iya, vitamin makanya. mungkin boleh stok karena yang kita makan ya. Itu kan obat misalnya. Kayak beruang aja udah langka tuh, Ci. Ya itu kan Iya. aneh beruang. Beruang. Padahal katanya belum ada ini. Awal pandemi itu C1000. Awal pandemi tahun lalu. Susah itu. Sekarang beruang. Aneh. Katanya berapa ya waktu itu temanku bilang, Bani bilang 15.000 apa satunya? Ya, Katanya malah tadi yang belanja bilang 20.000 katanya Jakarta. Oh, berarti udah naik lagi. Minggu lalu masih 15.000. Ya sama kayak dulu masker, Ya, sanitizer, vitamin. Sama udah kayak begitu lagi. Balik lagi ke zaman tahun lalu. Iya. Baik. Tapi di sini biasa. Yuk masuk. Kita mulai ya, bisa dimulai. Bapak Ibu, ya selamat malam rekan-rekan. Mungkin Cirin mau ngasih intro dulu. Saya nggak biasa ngasih intro nih. Ngasih intro. Ya, selamat malam adik-adik kelas Musa dan Immanuel. Hari ini luar biasa ya Pak Sam. Biasa kita cuma sampai 18, ada 24. Terima kasih ya buat adik-adik yang udah jarang nih ikut Min. Tapi malam ini karena dari kemarin tuh Cici Wain satu-satu yang nggak pernah ikut, ayo sayang nih materinya bagus. Ada Kak Desi Sanger juga yang akan membawakan materinya, jadi ikutan jangan enggak, saya bilang gitu. Jadi terima kasih untuk adik-adik, sehat semua ya. Sehat ya, puji Tuhan. Nah, kita akan memulai I-Meet kita pada malam hari ini dengan pembicara yang luar biasa. Dari jauh, tapi kita masih bisa bertemu dengan tema toxic relationship yang akan dibawa oleh Kak Desi Sanger dengan Pak Samuel sebagai moderatornya. Dan sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, kita akan membuka dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk hari ini karena Tuhan berkenan mengumpulkan kami, anak-anak-Mu, kelas Musa dan Immanuel untuk bersama-sama berbagi ya Tuhan, belajar tentang toxic relationship. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memperlengkapi kami, Engkau akan berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti dan kami boleh semakin bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kak Desi Sanger yang sudah berkenan ya Tuhan untuk menjadi pembicara dalam acara ini. Kiranya Tuhan sendiri memberikan dan menambahkan hikmat kepada Kak Desi agar apa yang boleh sampaikan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah waktu ini yang kami serahkan ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Ayo pasang. Saya nih Cirin. Ya.
Oke, selamat malam adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini saya mau melakukan sedikit yang berbeda. Mohon kalau boleh adik-adik di on cam ya kameranya ya. Soalnya kan Ci Irin, saya, Bu Lina, bahkan Bu Desi mau kenalan nih kita semua. Betul. Kan mungkin di on cam. Nah, karena kan hari ini kita kedatangan tamu spesial ya, yaitu Ibu Desi Sangen. Mungkin Bu Desi sebelum masuk ke pemaparan boleh perkenalan lebih dulu begitu Bu. Silakan Bu. Oke, perkenalannya biasanya standar ya. Sekarang standar aja. Nah, tapi saya nggak mau standar karena ini kan anak remaja. Ya, anak SMP lah Bu. SMP iya lah, remaja SMP. Saya akan mulai dulu. Saya pernah dapat surat cinta pertama kali kelas 6 SD. Itu perkenalannya. Bukan artinya saya pacaran loh ya. Maksudnya pertama kali ditulisin surat cinta sama temen itu kelas 6 SD. Nah, perasaannya bukan seneng tapi takut. Bisa takut Bu. Takut. Iya. Nah, jadi itu saking takutnya ya, itu surat cinta dibaca rame-rame gitu. Sama teman-teman cewek sekelas, bayangin loh. Udah kayak estafet kan? Itu pertanyaan saya, itu surat cinta atau surat dari sekolah gitu? Koran ya, kalau zaman dulu kan koran. Iya, iya akibatnya cowoknya marah dong. Saya lebih takut lagi setelah itu. Ya itulah, itu masa-masa SMP. Tapi sekarang udah lewat ya. Karena Kak Desi kan panggilnya suka Kak Desi ya. Karena Kak Desi mah sekarang sudah punya 2 orang anak. Ya. Begitulah perkenalan saya. Oke. Ya, jadi ini Kak Desi Sanger, rekan-rekan, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya pertama kali ketemu sama Kak Desi ini waktu saya masih di Gunung Sari dulu, saya pernah ketemu. Saya ingat sekali bahwa beliau membawakan persiapan kalau nggak salah saya waktu itu. Ya, di sekolah minggunya saya lagi ingat-ingat juga gitu. Nah, hari ini adik-adik Kak Desi akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul toxic relationship. Apa itu toxic relationship? Lalu juga nanti pembahasannya seperti apa? Barangkali juga teman-teman nanti mau nanya apa yang mau ditanya, nanti bisa ditanyakan, disimpan pertanyaannya. Nah, sebelum itu kita akan dengarkan pemaparan dari Kak Desi Sanger. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Samuel. Oh, satu tambahan lagi Kak Samuel. Ya, boleh. Kak Samuel silakan. Itu bisa main keyboard kan? Kenapa? Kak Samuel bisa main keyboard kan? Bisa sih Bu ya. Iya, bisa. Bunyi ya selesai. Jago apa enggak, yang penting bisa. Nah, satu kali waktu saya lagi kita kalau nggak salah pernah ketemu juga di retret kelas besar, ya kan? Nah, waktu itu Kak Samuel bantuin jadi ya selain pemain musik satu lagi jadi mentor ya kalau nggak salah ya. Ya, bagian segala rupa iya. lah. Jadi waktu itu Kak Desi sempat kaget karena tampilannya Kak Samuel itu mirip salah satu teman Kak Desi. Gitu. Sampai sempat foto terus kirim ke dia. Kok mirip ya? Gitu ya. Ya kadang-kadang kita bisa bertemu dengan teman-teman yang mirip. Oke. Nah, adik-adik, hari ini nggak cuma boleh tanya, tapi juga boleh curhat, ya. Karena nanti di dalam sesi ini, Kak Desi kasih kamu kesempatan curhat. Jadi nggak curhatnya itu nggak di akhir. Nanti misalnya kalau Kak Desi sharing sesuatu, kamu ngerasa, kok gue banget ya. Nah, gitu ya. Boleh curhat. Nggak cuma adik-adik, kakak-kakaknya juga boleh curhat, nggak apa-apa, gitu ya. Karena kan ini ngomongin tentang kita, jadi santai-santai aja. Biarlah Tuhan berbicara buat kita melalui sesi ini. Kak Desi akan tampilkan dulu presentation now ya, present now ya. Ya, present now, betul Kak. Your entire screen, betul? Ya, kalau PPT pakai entire screen Kak. Kalau Kak Desi pakai apa? Entire screen juga kan? Ini mau pakai apa Kak? Screen PowerPoint kan? Iya, pakai keynote saya. Oke. Oh, iya, berarti pakai ini entire screen betul. Iya, terus open system preference nggak usah ya? Nggak usah sih kayaknya. Deny aja ya. Oke, berarti saya tampilkan di sini. Oh, saya share dulu ya, terus saya tampilkan di sini.
Sudah bisa kelihatan? Kok sini salah, Kak. Nah, ini dia. Udah bisa kelihatan, Kak? Belum. Oh, belum. Belum masuk. Maklum ya, ini permainan baru buat Kak Desi. Bentar, Kak ya. Di-cancel dulu sekali. Window mungkin. Oh, bukan entire screen, Kak. Maaf. A window. Window. Oke, baik. Oke. A window, kemudian nah, dicari yang PowerPoint-nya. A window. Oh, di-share dulu. Can share your screen. Kenapa ya? Google-nya nggak mau nih sama Kak Desi. Jadi screen-nya di off dulu, share screen-nya pakai yang ini, Kak. Yang apa namanya, yang a window. Oh, share screen-nya saya tutup dulu. Ya. Oke, sebentar. Kemarin karena kita udah latihan ya, Kak. Tunggu ya. Oh, pakai a window. Ya, a window. Kemudian share application window. Nah, nanti tinggal dicari, Kak, window yang mau di-share yang mana yang PowerPoint-nya. Kak Desi kan nggak pakai window, Kak. Tunggu, saya cancel lagi. Sebentar ya. Aduh nih, maaf nih adik-adik ini malah jadi bentar. Kalau pakai tab nggak bisa ya, Kak? Tab ini PowerPoint atau video, Kak? Keynote, Kak. Saya pakai MacBook, Kak. Keynote. Iya. Dibukanya pakai apa, Kak? Pakai ini, pakai browser juga? Biasa sih. Kenapa, Abigail? Di aplikasi? Saya harus allow dulu, kata Abigail. Sebentar, untung ada Abigail di sini. Saya nggak pernah pakai, Kak, soalnya. Sebentar, saya coba pakai. Saya buka dulu, saya allow ya. Abigail, tolong saya, ada anak saya. Mungkin Abi pernah pakai. Soalnya saya biasa pakainya bukan Zoom. Google Meet. Iya, Google Meet juga dipakai. Iya, kalau Zoom memang beda sih, memang agak sedikit. Saya buka dulu ya ininya ya. Saya masukin ke ini Abigail, tolong Abigail. Ini toksiknya ini. Sebentar, saya tutup kecil. Mana dia? Google Meet-nya. Ya? Mana ya? Kayak Google Meet. Nih Abi. Itu. Nih, Kak Abi tolongin. Kayaknya mesti buka sistem preference-nya. Tadi nggak bisa kalau nggak. Jangan entire screen katanya, pakai window. Bentar. Share. Ini harus sistem sistem preference dulu. Oh, begitu. Nggak bisa kalau enggak. Baik. Allow. Recording ya. Pasti yang di allow. Dari ini nih, open klik ini. Use password masukin. Oke, saya pakai. Bentar ya, Kak. Iya, tenang aja, Kak. Google Chrome malah quit dan reopen ya, ntar masuk lagi ya. Iya, oke. Ya. Ada isi sumbernya hilang. Keluar. Kayaknya salah pencet. Saya nggak tahu Kak Desi Sanger pakai sistem apa, cuman kemarin udah belajar padahal. Kemarin udah belajar bisa pakai window atau tab, karena kan mau video, kalau video berarti tab gitu. Ya tadi saya kemarin yang ini kan tab pakai apa namanya, pakai tab untuk ini. Nah. Ya, Kak Desi. Nah, masuk. Oh. Oke. Jangan di-close, Kak. Yang di-minimize aja. Nah. Oke. Mic-nya Kak Desi belum dinyalain. Mic-nya Kak Desi di Chrome-nya, mungkin di Chrome-nya, terus di mic-nya di unmute dulu. Ya. Nah. And then terus tadi mana? Oke, nah kembali ke yang tadi, Kak. Yang tadi ya, sebentar ya. Bentar. Ini memang sistem operasinya rada beda nih. Beda soalnya operasinya. Nah, lo sekarang di mana dia nyimpennya? Bentar.
yang PPT tadi, PPT-nya ketutup nih kayaknya. Sebentar saya buka lagi PPT saya ya. Go, resend document. Tuh anak kayaknya sini nih. Nah iya. Bisa kelihatan? Nah, udah masuk Kak. Baik. Bisa. Iya, soalnya lain programnya ya Kak. Jadi beginilah. Iya. Di sini saya juga pakainya pakai Windows. Iya, saya pakainya Keynote, jadi nggak nyambung kita. Sekarang Kak Desi mau sampaikan tentang temanya adalah toxic relationship. Terima kasih sudah dibuatin slide yang bagus ini apa brosur ya, pamflet yang keren. Nah, adik-adik kalau ngomongin toxic relationship ini sebenarnya apa sih? Nah, Kak Desi mau ajak kita ngobrol dulu ya. Kak Desi akan memperlihatkan gambar-gambar nih. Sebelum kita nanti ngomongin soal itu tuh apa sih sebenarnya, makanan apa sih gitu ya. Kita lihat dulu nih, kira-kira kalau Kak Desi kasih gambar ini kamu bisa nggak ya menerjemahkan ya? Karena katanya anak remaja itu paling pinter tuh menerjemahkan sesuatu melalui gambar. Nah, ini dia. Oke, ada 2 hati. Nah, iya, dan satu lagi, ting dong. Nah, oke. Silakan adik-adik yang mau bersharing, mau mencoba untuk menjawab apa itu sebenarnya toxic relationship melalui gambar ini, boleh buka unmute-nya. Silakan teman-teman. Ayo, mewakili salah 1, 2, 3 orang. Boleh. Ayo coba, adik-adik. Silakan. Oke, mungkin lebih mudah kalau Kak Desi tanya gini, ini sesuatu yang negatif atau positif ya sebenarnya ya, kalau dilihat dari gambar ini? Oke, silakan. Menurut adik-adik positif atau negatif ya? Begitu. Oh, Renata jawab negatif. Oke, dari mana Renata kamu lihat negatif? Ya, Kak Sam bantu Kak Desi ya menemukan orang-orang ini ya. Kita kerjasama hari ini, Kak. Oke. Adik-adik langsung kalau mau jawab nanti mic-nya dinyalain aja ya. Kalau adik-adik kan udah inilah bisa lah ya. Mic-nya langsung nyalain aja ya. Jadi kita cepet-cepetan aja gitu. Ya. Kayaknya nanti ada hadiahnya ya, betul ya, Cirin ya? Cirin siap. Ada hadiah. Yang aktif ada hadiahnya ya pokoknya. Ada. Ada, tenang. Silakan dilanjutkan Kak Desi. Oke, ayo sekarang siapa yang mau coba sharing kira-kira ini apa sih gitu ya? Apa sih yang mau ditunjukin sama gambar ini? Nah, kalau tadi Renata bilang ini negatif Kak. Oke, kalau kita percaya ini negatif, kira-kira ini mau ngomongin tentang apa ya? Kenapa ada 2 hati? Ya dengan segala dengan segala gimmick-gimmicknya gitu ya. Ayo silakan. Siapa? Jangan takut salah ya. Silakan. Siapa lagi namanya? Ayo sebut namanya. Kenal. Angel. Apa ya? Angel ya? Kira-kira ya? Jadi toxic relationship ya. Yang Angel tahu toxic relationship punya banyak teman, jadi teman-temannya tuh kadang-kadang suka cerita ke Angel. Kalau dia kan punya pasangan yang kadang suka ngekang, suka mantan, kasar gitu. Terus sering dilihat juga di sosmed kan, katanya toxic relationship itu kayak hubungan yang nggak sehat gitu. Oke, keren juga jawabannya Angel. Kasih jempol deh buat Angel. Iya, itu katanya tadi ya kayak dikekang gitu ya, dimasukin keranjang ya temennya, lihat tuh. Ditarik-tarik ya. Oke, diikat-ikat tuh sama dia ya. Kayaknya nggak boleh dikasih kebebasan gitu ya. Kayaknya bener-bener tuh dirantai gitu ya. Sampai terakhir yang sebelah kanan tuh yang vertikal itu menggambarkan apa tuh teman-teman? Coba lihat. Itu kira-kira kalau orang kepancing gitu apa yang terjadi ya? Kira-kira apa ya menurut Angel? Dia kepancing itu sama seseorang, dia sampai rela nyakitin dirinya sendiri. Yes, good. Ini keren loh Angel. Ya bener Angel. Jadi kayaknya dia jadi terlukai ya, kepancing gitu ya. Oke, jadi benar toxic relationship ini adalah sesuatu yang negatif sebenarnya di dalam sebuah pertemanan atau hubungan, betul. Dan ini yang mau kita ngomongin malam ini. Nanti kita akan mengevaluasi sebenarnya nih kita persahabatan kita atau pertemanan kita ini sifatnya toxic nggak ya, gitu ya. Terus apa kadang-kadang atau tanpa kita sadari mungkin kita jadi toksiknya gitu. Jadi nggak cuma bilang bahwa saya ini punya teman yang toksik banget loh sama saya. Jangan-jangan belum tentu loh. Jangan-jangan kita toksik buat orang lain. Nah, jadi kita 2 arah ya. Kita minta Tuhan melembutkan hati kita untuk sungguh boleh memahami. Oke, kalau gitu kita masuk ke bagian yang berikut adalah
pengertiannya. Nah, saya ambil dari http://healthcompass.com.read gitu lah ya, lihat sendiri nanti ya. Nah, sebenarnya kata toxic relationship ini diperkenalkan oleh salah seorang ahli namanya bukan dokter ya, tapi dokter Lillian Glass dari Amerika Serikat. Dia pernah menulis satu buku namanya Toxic People. Ngeri ya kalau sampai kita jadi toxic people ya. Pada tahun 95, udah lama sih sebenarnya. Cuma akhir-akhir ini nih diulang lagi nih, banyak orang ngomongin tentang toxic relationship gitu ya. Nah, kemudian dia mendefinisikan. Ini Kak Desi sudah edit-edit ya, supaya gampang aja dipahami ya. Artinya apa sih? Artinya hubungan yang sifatnya merusak. Kenapa? Karena ada konflik, tidak saling mendukung, adanya persaingan, sampai hilangnya rasa hormat dan kekompakan gitu ya. Jadi hubungannya saling merusak akhirnya. Ya, bisa juga satu orang yang terusak, bisa juga dua-duanya terusak gitu ya. Nah, terus yang berikut adalah hubungan ini dikatakan toksik atau racun atau meracuni adalah apabila hubungan tersebut memberikan pengaruh yang negatif. Ya, saya lagi ya, negatifnya bisa buat diri sendiri, juga buat orang lain. Tapi biasanya sih dua-duanya pasti berpengaruh negatif ya. Yang satu mungkin merasa sangat tertekan, yang satu lagi tambah sakit mentalnya tambah naik gitu ya, tambah parah gitu. Nah, dan membuat seorang merasa terkuras habis emosinya. Harusnya hubungan pertemanan atau persahabatan, relasi yang harusnya menyenangkan gitu ya, kan happy kan kalau sama temen, tapi kok ini buat kita jadi capek banget ya, seperti terkuras semua emosi-emosi kita gitu ya. Ya itu dia. Dan nah ini dia toxic relationship ini bisa terjadi di antara hubungan antara orang tua dan anak. Jadi bisa tuh antara papa mama dengan kita. Itu bisa toksik juga kalau nggak hati-hati gitu ya. Antar kakak beradik juga bisa toksik. Nah, antara pertemanan, percintaan dan suami istri. Jadi siapapun yang berelasi itu punya potensi hubungannya itu saling meracuni atau toksik tadi. Nah, tapi karena hari ini pembicaraan ini dikhususkan buat anak remaja, ya anak-anak kelas besar, maksud Kak Desi, masih SMP. Jadi mungkin kita bahasnya bukan percintaan ya, bukan juga suami istri kan, belum ada yang menikah kan, adik-adik kan? Ya kecuali Kak Lina gitu ya, Kak Irin gitu, Kak Desi iya. Kak Semel aja belum tuh ya. Nah, jadi kita nggak ngomongin tentang suami istri, kita nggak ngomongin tentang percintaan juga, ya. Kita akan ngomongin tentang lebih banyak tentang pertemanan atau nanti juga kakak beradik juga boleh gitu ya. Jadi hubungan di antara anak-anak seusia kamu lah begitu ya. Oke. Kalau sampai di sini cukup jelas teman-teman? Kalau udah jelas Kak Desi mau kasih soal nih. Tentang ibu guru ngasihnya soal ya. Oke. Cukup jelas teman-teman? Yo, jelas nggak? Jelas nggak? Jelas. Nah, kalau gitu kita tes Kak. Oke. Kasih tes mereka. Kira-kira mereka ngerti nggak nih yang disampaikan? Teng tong. Nah, mana yang toxic relationship? Kak Desi akan kasih kamu. Cirin yang ngeliatin ya. Iya, lihat Kak. Mana gantian nih. Jawabnya ya. Oke, Kak Desi akan kenalin. Hari ini Kak Desi bawa teman-teman kecil. Teman-teman kecil. Yang satu namanya Andi. Yang satu namanya Raka. Keren kan namanya? Andi and Raka. Ini dia nih kisah Andi dan Raka. Andi dan Raka sudah bersahabat selama 6 tahun. Dari kecil nih berarti nih, dari mulai SD udah bersahabat. Mereka bersekolah di sekolah yang sama dan memiliki hobi yang sama, yaitu main sepak bola. Namanya juga anak laki-laki ya. Masa ia main bekel? Pasti main sepak bola dong, gitu ya. Tapi ada hal yang membuat mereka suka, ada hal-hal yang buat mereka suka berdebat. Jadi mereka tuh suka berantem-berantem juga gitu, suka cekcok-cekcok gitu lah ya. Kenapa? Karena mereka kadang-kadang suka beda pendapat. Nah, di antara pertengkaran mereka ada yang paling hebat, pertengkarannya tuh udah bener-bener kayak mau pukul-pukulan gitu ya. Adalah pada saat Raka menghilangkan bola kesayangan Andi. Kenapa? Karena bola itu ditandatangani oleh Evan Dimas. Wow, gitu ya. Ya gimana sih Andi nggak marah gitu ya. Jadi mereka tuh buat tengkar sampai berantem, sampai musuhan tuh berapa minggu nggak ngomong-ngomongan. Oke, jadi ini kisah antara Andi dan Raka. Satu lagi, kamu boleh pilih nih mana yang toksik, atau ke satu aja atau dua-duanya. Kak Desi tampilkan Mira dan Lucy. Keren ya si Lucy ya.
Rambutnya dong. Oke. Mira selalu mengajak Lucy untuk melakukan segala sesuatu yang disukainya. Biasanya Lucy ikut saja, walaupun sebenarnya Lucy nggak suka melakukan dan merasa terpaksa. Tapi Lucy nggak berani untuk tidak bisa mengungkapkannya. Kenapa? Karena Mira pasti marah kalau Lucy menolaknya. Nah, kalau udah begitu, Lucy akan merasa bersalah sekali kepada Mira. Karena Mira pasti akan marah, tuh sambil nangis. Lucy, kamu gak setia, padahal kamu sahabatku yang paling baik. Wah, kalau udah kayak gitu, Lucy udah merasa, aduh sedih, aduh aku mengecewakan Mira, aduh aku merasa bersalah. Nah, oke. Sekarang menurut teman-teman mana ya hubungan yang toxic relationship? Silakan Kak Samuel dipandu. Ya, kira-kira nih Cirin, kita biasanya nih Kak, kita tuh sistemnya tembak di tempat kalau disuruh jawab itu. Kita main tembak di tempat. Udah kayak cowboy, saya Cirin, lalu ada Katari juga di sini. Orangnya udah datang belum ini? Oh, udah kayaknya. Oke. Itu kita biasanya kayak cowboy. Kita sistem tembak di tempat. Nah, sekarang Cirin, kira-kira siapa nih yang bisa kita tembak di tempat nih? Coba Nathanael Simanung Khalid. Oke, jangan khawatir Nathanael. Menurut kamu mana yang toksik? Ayo Nathan, jawab Nathan. Kamu pasti bisa. Yang toksik dua-duanya. Jadi Andi sama toksik. Oke, kalau gitu kamu menganalisa kenapa Andi dan Raka hubungannya toksik? Karena gimana ya? Karena ini ngilangin bola kan itu tuh kalau barang kesayangan dihilangin ya pasti marah. Jadi marah-marahan tuh harusnya juga jangan lama-lama kalau marah-marahan. Sehari aja. Iya, sehari aja. Ini katanya lama kan di sini. Itu analisa kamu ya. Kalau Mira sama Lucy kenapa? Apa? Kalau yang Mira sama ini apa? Bohong, tentang bohong. Si Lucy tentang bohong si Lucy yang gak setia. Oh gitu. jadi Mira bohongin Lucy kalau kamu gak setia gitu ya. Oke, ini toxic jadinya. Thank you. Tepuk tangan dulu dong. Jempolan. Kak, cari lagi Kak. Ada nih Kak, Rafael Patria. Siapa nih? Siapa lagi dia nih? Jawab sih tadi dia. Yang mana nih Kak? Di chat dia jawab Kak. Oh di chat, kan sih nggak bisa baca chatnya. Oke, Andi dan Raka soalnya menghilangkan bola kesayangan Andi. Itu membuat hubungan yang tidak baik katanya. Oh oke. Terima kasih. Jadi pilihannya Andi dan Raka ya, yang toksik. Yang Lucy dan Mira nggak toksik ya. Oke. Baiklah, yang lain. Ini udah kayak di pasar malam ini jual. Coba, siapa lagi Ci? Kita siapa nih malam ini? Oh, Christian Delvino. Nah, coba Delvino. Ini ahli analisa ini biasanya. Sama kayak Nathan ini cuma ahli analisa kalau dia. Baik. Kita dengarkan ahli analisanya. Delvino, menurut kamu mana yang toksik? Coba. Yang Mira dan Lucy. Wah, kenapa nih? Kenapa Delvino? Justru Mira dan Lucy. Kalau yang Andi dan Raka itu kan bertengkarnya gara-gara ada yang salah gitu. Jadi wajar kalau itu. Oke, kamu lihatnya wajar ya? Itu si Lucy-nya itu harus selalu ngikutin si Miranya gitu. Jadi kamu merasa itu nggak sehat ya? Iya. Aduh, nih Delvino kayaknya mau jadi psikolog nih ntar gede nih. Amin. Ya, amin. Gantiin Kak Desi ya. Oke, keren banget nih jawabannya. Jadi benar, sebenarnya kenapa Kak Desi kasih soal seperti ini di awal supaya ngecekin kamu sebenarnya ngerti nggak sih yang dimaksud tadi. Bukan artinya Kak Desi menganggap bahwa kamu tidak mengerti, tapi kadang-kadang bisa salah paham. Nah benar, di antara dua pasangan ini pasangan teman ya, sekali lagi ya bukan berpacaran loh ya. Kan nggak boleh juga pacaran cowok sama cowok, cewek sama cewek kan. Nggak boleh loh, itu berdosa di hadapan Tuhan loh. Itu kejijikan di hadapan Tuhan. Nah, di antara Andi dan Raka memang kelihatannya mereka bertengkar. Mereka juga berdebat kan, dikatakan di situ kan. Mereka suka berdebat karena mereka beda pendapat gitu. Nah, walaupun mereka suka bertengkar, beda pendapat, bahkan pernah berantem, mungkin pernah musuhan, belum berarti itu membuat hubungan mereka tuh toksik atau dianggap bahwa hubungan itu saling merusak, belum tentu. Karena biasa sih menurut Kak Desi ya, sebuah pertemanan itu bisa bertengkar. Betul ya?
Bisa beda pendapat, ya dong, karena kan dua kepala namanya. Si Andi dan Raka walaupun mereka bersahabat, tapi kan mereka orang yang berbeda. Ya kan? Orang kakak beradik aja bisa beda kok gitu. Walaupun mereka punya hobi yang sama, main sepak bola. Cuma itu aja yang sama, yang lain kan nggak sama. Coba kamu lihat rambut aja beda, yang satu hijau, yang satu coklat, yang satu hitam, yang satu pakai baju hijau, yang satu baju biru gitu ya. Nah, artinya apa? Jangan salah paham ya, bukan berarti karena mereka pernah bertengkar atau pernah bertengkar hebat, kemudian mereka punya pendapat yang saling berbeda satu sama lain, hubungan itu disebut toksik. Belum tentu. Kenapa? Karena ini sebenarnya persahabatan yang sehat-sehat saja ya. Jadi kamu jangan salah paham, ntar mentang-mentang kamu berantem sama teman kamu bilang, persahabatan kita ini toksik, racun, gitu ya. Jangan teman-teman, belum tentu. Nah betul, pendapatnya Delvino betul tuh. Sebenarnya yang toksik itu yang mana? Mira sama Lucy. Mereka nggak bertengkar, lihat tuh kan. Mereka baik-baik aja. Bayangin, kamu bisa ngebayangin nggak sih, ada teman yang berdua kemana-mana berdua, ke kamar mandi berdua. Ngeri ya. Misalnya mau pipis berdua gitu ya. Mau dulu ya sebelum COVID, mau ke mall berdua, ke gereja berdua, begitu ya. Duduk di ibadah berdua aja. Kayaknya nggak pernah ada punya orang lain gitu. Padahal mereka nggak pacaran ya. Padahal mereka juga ya bersahabat maksudnya. Kelihatannya mereka nggak bertengkar. Kelihatannya mereka baik-baik aja. Tapi coba lihat. Apakah mereka benar-benar baik-baik saja? Mira, coba sekarang Kak Desi tanya, yang dominan siapa di sini? Mira atau Lucy? Ayo dianalisa anak-anak remaja yang pinter, yang kreatif. Cirin. Ayo, Bang. Apa yang dominan? Eben. Temennya Delvino yang pandai menganalisa. Tadi kan Delvino udah, Ci. Ya, Sekarang Eben. Coba Eben. Ayo, Eben. Siapa yang dominan? Kalau yang dominan ya jelas Mira lah kan, apa di kalian juga udah jelas kan apa namanya. Mira ngajak Lucy untuk melakukan segala sesuatu yang disukainya. Biasanya Lucy ikut saja walaupun sebenarnya Lucy tidak suka melakukan dan merasa terpaksa kan. Jadi artinya Lucy ngikutin Mira. Iya, Lucy ngikutin Mira kemanapun Mira mau ya. Betul. Keren kamu analisanya. Kira-kira Lucy tertekan nggak nih? Kira-kira kalau kamu jadi Lucy, kamu tertekan nggak? Ayo. Ban, gimana Ban? Kira-kira Ban, kalau kamu jadi Lucy, misalnya kamu menempatkan dirimu, kamu adalah Lucy. Apa? Bisa tertekan nggak di situ? Kamu bisa, gimana rasanya kalau kamu jadi Lucy? Gimana? Ayo, Eben. Ya, gimana ya? Gimana? Atau kamu senang juga ya? Kira-kira kamu senang nggak berteman seperti ini? Pokoknya harus nurut saya gitu? Ya enggak juga ya, kan enggak juga ya. Apa namanya, artinya itu berteman yang tidak baik. Jadi ya kayak dikekang lah gitu kan, kalau misalkan dia sesuai kesukaannya sendiri gitu. Bener. Jadi kan ya mungkin dibikin baik-baik lah gitu. Jadi kalau ditanya lagi situasinya lagi enak gitu kan bisa diomongin gitu. Waduh, ini Eben kayak orang tua nih, keren banget ini pikirannya. Padahal masih remaja ya, masih muda ya. Bener Eben, pasti kalau kita jadi Lucy kita nggak seneng ya. Jadi walaupun di depannya, iya deh, tapi di hatinya dongkol ya, betul nggak? Wah, ini bisa capek banget punya teman kayak gini, betul ya? Kalau kamu punya teman kayak Mira, capek nggak rasanya? Capek kan? Nah, apalagi Mira ini pinter sekali nih. Pinter sekali memanipulasi Lucy. Setiap kali Lucy menolak, dia akan nangis, dia akan merajuk, dia akan bilang, kamu gak setia, padahal kamu satu-satunya sahabat aku. Habis itu Lucy merasa bersalah. Kak Desi gak ngebayangin deh kalau jadi Lucy capeknya dengan pertemanan seperti ini. Oke, sekarang bisa paham teman-teman? Paham semuanya. Gimana? Ayo. Ini enggak agama bahasa Sunda ntar. Oke. Ini cuma contoh ya, salah satu contoh maksud Kak Desi. Jangan sampai salah paham loh ya. Toksik itu sekali lagi tidak berarti nggak pernah berantem. Bukan berarti punya pikiran yang sama. Belum tentu. Justru memang harus beda pendapat. Namanya juga orang ya. Nah justru toksik itu adalah
merusak persahabatan. Kenapa? Karena ada yang dominan, ada yang hanya ngikut-ngikut aja, ada yang disakiti hatinya. Aduh, gimana ya melakukan hubungan seperti ini? Nah, gitu ya. Oke, jadi walaupun misalnya kamu seorang yang suka memimpin, bukan artinya kamu bisa memaksakan kehendak kamu pada orang lain. Betul tadi Eben bilang, ya diomongin lah. Kalau pas lagi enak-enak, sama-sama senang, ayo lakukan, begitu ya. Nah, kalau memang saya nggak suka ya saya mesti katakan, aduh enggak, saya nggak bisa, gitu ya. Oke, kayaknya udah mulai jelas nih Kak Samuel. Coba Kak, tanya lagi adik-adik. Apakah cukup jelas untuk kita lanjutkan? Coba. Supaya biar tahu kejelasannya gitu, kita biasanya selain tembak di tempat, Kak, kita juga nanya, apa yang kamu pahami? Betul ya, Cirin ya? Betul. Jadi, kita ini ahli sniper semua sih sebenarnya, Kak. Jadi kita biasa akan terbiasa sniper kalau anak-anak. Ya, tapi nanti mereka akan terbiasa menjawab. Good. Tuh. Coba kita tanya kira-kira yang mereka dapat, yang bisa simpulin gitu ya Kak ya? Ya, karena habis ini kan mau lanjut lagi. Kalau yang ini nggak ngerti mau lanjut lagi mau percuma kan? Betul. Okay. Coba sekarang siapa ya? Cirin ya? Yepta deh Yepta. Coba Yepta. Kira-kira apa yang toxic relationship? Kira-kira bentuknya yang kamu dapat dari penjelasan Kak Desi, kira-kira gimana tuh? Coba kamu jelasin pakai bahasa sendiri, gimana tuh Yepta? Jadi kalau yang aku dapet sih, kita nggak boleh memaksa kehendak orang lain gitu Kak. Jadi kan kalau misalnya kita memaksakan juga, sama aja kita kayak gimana ya, ngebuat orang lain itu gak nyaman sama kita gitu. Iya, good. Ya, cakep tuh itunya. Pas tuh ya Kak ya, bener ya? Ya, berarti bisa nangkep nih. Itu salah satu loh ya. Belum salah dua dan tiga loh. Tes lagi. Tes. Yang lain. Otak. Jawab. Wah, kalau ini harus bisa jawab. Ini rupanya jauh dari gereja soalnya. Pemuda Harapan Sukamana. Sama gereja, Pemuda Harapan Bangsa. Coba Tak, apa yang kamu dapat dari toxic relationship sejauh ini? Kira-kira apa yang bisa kamu jelasin tentang toxic relationship? Ayo coba Tak. Kamu pasti bisa Tak. Ayo Tak, jangan malu-maluin Tak. Pasti dia lagi mikir nih Kak. Wah ini jangan bilang internet yang nge-lag nih. Kalau bilang internet yang nge-lag, bisa saya datengin ini. Ini harusnya sama pasang barengan ini nih. Jangan sendiri-sendiri tetanggaan juga. Sama kok, jalurnya sama. Bisa ya lancar. Oke. Atau Jessie deh, Jessie. Mana Jessie nih? Jessie deh, coba Jess. Jessie dulu, habis itu baru kita balik lagi ke otak. Sambil tanya mikir. Kira-kira toxic relationship sejauh ini yang kamu dapat apa, Jess? Kalau toxic relationship itu dimana satu orang tuh lebih dominan daripada teman yang lainnya gitu. Dia kayak yang dominan itu tuh lebih suka ngelakuin yang dia suka sementara temennya enggak. Oke. Cakep Pak, cakep itu jawabannya oke. Ya sudah bisa mencoba pulang, keren. Namanya Jessie bener? Saya pikir tadi cewek loh. Coba nama lengkapmu apa, Jess? S. Jesse Jansen itu? Samuel Jesse Jansen. Oh, oke. Keren. Namanya juga keren sih. Cuma jarang aja kan panggilnya Jess. Sekarang kita kembali lagi ya, Kak, ke Tak. Ayo, Tak. Jawab, Tak. Mana nih? Ya. Ya. Tak, jawab, Tak. Toxic relationship apa yang kamu pahami setelah mendengarkan penjelasan ini? Coba Tak, menurut kamu jadinya toxic relationship itu apa? Ya mungkin kita nggak boleh egois lah, kudu keren. Harus saling melengkapi gitu, nggak cuma satu doang yang itulah gitulah. Nggak satu doang lah. Aja pendek tapi keren loh Kak. Udah keren loh Tak, ayo Tak. Iya dia bilang egois itu tadi bilang. Nggak satu doang untung. Oke, bisa ditangkap, bagus sih. Jadi dia melihat dari sisi bahwa persahabatan itu artinya itu hubungan timbal balik gitu ya. Itu kan Pak?
Kak Desi menerjemahkannya gitu, jangan egois lah gitu kan ya. Wah keren nih anak-anak sini. Oke deh. Wah, kalau yang terakhir itu nggak bisa jawab, saya datengin rumahnya soalnya. Kenapa itu anak pendeta Kak? Bukan, itu tetangga saya kebetulan. Oke deh. Ya, ini kita sampai canda-canda ya. Yang penting serius tapi santai gitu ya. Kita dalam kondisi kita main, kita ngobrol, kita curhat, tapi kita dapat sesuatu. Itu yang paling penting sih menurut Kak Desi sekarang ya. Daripada kita serius-serius malah otaknya malah nggak nyambung. Nah, ingat nih. Nah, sekarang tanda-tanda. Ya, kita kasih tanda-tanda ya. Kalau orang bilang the sign of toxic relationship gitu ya. Nah, sekarang waktu Kak Desi kasih tanda-tanda ini, Kak Desi minta setiap orang, nah ini kasih tugas langsung Kak. Dikasih boleh. Ini tugas namanya tugas refleksi. Itu kan keren kan hari ini ada sharingnya. Ada brainstormingnya, ada refleksinya, lengkap. Cuma makan malamnya nggak ada, Kak. Makan malamnya. Oke. Mana ya, saya juga bingung. Oke, nggak apa-apa ya, karena kita belum bisa ketemu. Kapan-kapan kalau repet kan bisa ketemuan ya. Oke. Nah, sekarang semua anak coba langsung imajinasikan seorang sahabat. Jadi teman yang kamu punya. Nah, ya. Oke, udah ya. Tangkep ya satu orang ya. Jadi misalnya gini, Kak Desi bisa bersahabat dengan Kak Jeki ya, karena suami ya, jadi sahabat ya. Ya, jadi Kak Desi akan membayangkan hubungan antara Kak Desi sama Kak Jeki sebagai teman, sahabat gini ya, karena suami istri mah pasti bersahabat. Nah, kalau kamu misalnya kamu dengan teman kamu yang kamu rasa tuh paling deket. Udah? Dapat ya semuanya ya? Nah, sekalian ya. Coba Kak cek dulu Kak. Coba dites dulu. Siapa ya? Nah, yuk. Terus tanya juga udah berapa lama bersahabat? Ayo Kak, tanya Kak. Coba. Virgin, udah kebayang Virgin? Sahabatnya siapa Virgin? Enggak ada. Enggak ada. Aduh. Atau deh, kalau nggak sahabat, salah satu teman aja. Teman. Coba. Bayangin. Enggak kebayang kayak gimana ya? Aduh, kesian kali nggak punya. Kirain si Okti ya, Virgin kirain si Okti ya, Virgin. Biasa dulu kalau dia beda circle lagi dia. Waduh. Kamu udah lingkar-lingkar itu. Enggak. Ya. Circle. Aduh, anak-anak hebat kalian ini. Coba. Udah. Udah ya? Udah ada. Oke. Nggak mau dikenalin ke kita, Virgin? Ayo dong. Udah berapa tahun? Yang tahu deh. Oh, nggak mau. Rahasia ya. Takut dicolong kayaknya, Kak. Takut diambil sahabatnya, Oke. Tes yang lain, Kak. Renata, jaringannya aman? Aman. Renata, udah kebayang? Kenapa Bu tadi saya kurang kedengaran suara berisik-berisik gitu? Oh, pilih teman ya, Pak Sam. Ya, bayangin satu teman kamu. Udah kebayang belum? Satu sahabat yang deket sama kita. Udah, Ren. Udah ya. Ulangi lagi, Bu. Nah, saya udah full ini suaranya. Mungkin ada gangguan jaringan. Faktor koneksi memang Bu di tempatnya Renata agak ini sinyalnya naik turun. Tolong di chat Kak, tolong di chat. Oke, saya pakai kolom chat aja. Iya. Bayangkan satu teman atau sahabat kalian sekarang. Begitu ya kayak bener ya? Betul. Nah, ada di kolom chat. Ini ya, oke lah. Nah, jadi gini. Tidak dalam rangka kita menghakimi orang, karena mungkin juga tadi Kak Desi bilang kan, mungkin juga penyebabnya itu bukan teman kita tapi kita sendiri. Jadi yang jadi toksik itu kita loh Kak, bisa loh Kak itu. Nah, jadi biar malam ini nih Tuhan ngomong sama kita lah gitu ketika kita ngomongin tentang toksik. Siapa tahu kita yang jadi toksiknya bukan teman kita. Jadi yang kita bahas ini adalah relasinya. Jelas ya teman-teman ya? Halo? Ayo, jelas nggak? Jelas, oke. Sekarang Kak Desi hadirkan. Ini kira-kira namanya siapa ya? Kak Desi belum buat nama. Cantik ya Kak?
Mau pakai referensi siapa nih Kak? Penamaan nih. Nah, ya silakan. Mau yang gampang, mau yang susah Kak? Nama orang Korea boleh. Aduh, nama orang Korea jangan Kak. Bingung Kak. Iya, oke. Coba kita sebut saja namanya Mawar Kak. Mawar, ya ampun. Ngeri itu mah kayak itu nama yang paling ngetren soalnya zaman saya SD. Nah, Mawar mau kasih tahu kita tanda-tanda toksik. Yang pertama, kamu merasa diri kamu buruk, tidak berharga karena kamu sering diremehkan atau disalahkan. Jadi coba kamu pikir-pikir dalam pertemanan kamu tuh, kamu merasa bahwa kok setelah berteman sama dia tuh aku merasa kok aku salah terus ya, kok aku buruk ya, kok aku merasa tuh aku kok nggak berharga ya. Setiap kali berantem selalu aku yang salah gitu. Memang nih dasar kamu nih, kamu loh yang buat begini, kamu loh gitu. Jadi yang paling salah dan bersalah adalah kamu. Sehingga kamu tuh begitu ya Kak ya. Oh iya. Jadi merasa kok jadi kayak nggak percaya diri ya. Gitu karena sering diremehkan, sering dibully juga Kak, pakai kata-kata gitu ya, dikata-katain, disalahkan. Nah, itu yang pertama. Coba kamu pikir-pikir, kira-kira hubungan kamu kayak gini nggak ya? Atau kamu secara nggak sengaja mungkin sering nyalain orang lain, nah misalnya gitu ya, kamu meremehkan orang lain. Nah, ayo segera di checklist teman-teman. Ayo coba kalian direfleksikan. Bisa kita dipersalahkan atau bisa kita malah nyalain gitu ya Kak ya. Betul. Nah nanti dicatat dulu ya. Nanti Kak Desi kasih kesempatan bersharing. Oke ya. Jadi ini salah satu tanda nih. Jadi kalau misalnya di dalam pertemanan kamu terjadi seperti ini, baik kamu sebagai subjek ataupun objek, baik kamu sebagai korban ataupun kamu yang pelaku misalnya tadi ya, si Mawar tadi, oh salah ya. Gitu ya, kamu merasa diri kamu buruk, gak berharga. Nah, oke. Yang kedua, nah, kamu tidak bisa mengatakan tidak. Tadi mirip-mirip si Lucy itu tadi. Kamu tidak bisa mengatakan tidak, atau kamu nggak bisa bilang kamu tuh salah loh sebenarnya. Yang benar tuh seharusnya ini. Kamu nggak berani tuh ngomong gitu, karena kamu takut banget dia marah. Atau sebaliknya, teman kamu itu nggak berani bilang tidak sama kamu, karena kalau bilang tidak sama kamu marah pasti. Kamu kesel pasti gitu ya. Terus kalau temannya kamu misalnya merevisi kamu atau mungkin bilang, kamu seharusnya nggak boleh kayak gitu. Wah, kamu marah, kamu nggak bisa terima. Nah, ya itu refleksi yang kedua. Itu tanda-tandanya. Jadi kalau hubungan kamu seperti ini sama teman kamu, nanti kamu bisa pakai juga ya sama kakak beradik kamu. Jadi kalau di dalam persaudaraan kamu begini, mungkin juga toksik. Bisa jadi toksik itu relasi keluarganya. Ya, nah, nanti kapan-kapan seminar orang tua juga bisa ngomongin ini ya. Betul, boleh nih. Iya, jangan-jangan orang tua jadi toksik buat anak-anak. Iya. Iya, oke deh. Udah ya, dicatat dulu ya. Ayo, catat ya. Dulu. Nanti kita kasih kesempatan bersharing. Oke, yang berikutnya. Wah, ada Mawar, ada siapa, Kak? Ada Mawar nggak mungkin melati, ini laki-laki Kak. kita kalau ini kayaknya kita pakai kearifan lokal ya. Baik. Asep. Iya. Sebut saja namanya Asep begitu. Baik. Ayo Asep, Kasep namanya. Oke. Yang berikut nih, Kasep bilang, kamu sulit bergaul dengan teman lain karena kamu dikuasai. Jadi setelah kamu gaul sama dia, kamu nggak bisa gaul sama siapa lagi. Padahal dia bukan pacar kamu loh, sekali lagi ya. Tapi pokoknya posesifnya luar biasa. Kalau kamu main sama orang lain, dia marah, dia kesel. Dimata-matain begitu ya Kak. Kamu main sama siapa? Kamu pergi sama dia ya? Kamu ngomongin apa sama dia? Wah, kayak gitu ya. Oke. Jadi kayaknya kamu nggak bisa dipercaya akhirnya gitu ya. Nah, atau kamu yang begitu malah kadang-kadang. Kalau teman kamu main sama orang, kamu kesel, gitu. Bisa jadi tuh. Cemburu tingkat tinggi begitu ya Kak ya. Itu tanda-tanda toksik loh, ternyata. Bukan sayang loh itu. Karena sayang itu artinya memberi kebebasan juga loh untuk orang lain menikmati relasi dengan orang lain lagi. Kalau dia sahabat kamu yang baik, dia nggak akan tinggalin kamu kok. Lanjut. Nah.
jika ada masalah, sulit sekali diselesaikan. Kenapa? Karena dia sepertinya sengaja memperkeruh keadaan dan bikin ribet. Waduh. malah jadi masalah ya kayak. Gitu. Sebenarnya masalahnya kecil, Kak. Tapi dia bikin ribet aja gitu. Kamu minta maaf, dia nggak mau maafin kamu. Kamu tetap memendam kemarahan, kecemburuan, macam-macam lah gitu ya. Ini salah satu tanda. Sebenarnya tanda-tandanya banyak sih, Kak. Kak Desi nggak bisa ketemu, ntar bisa sampai 3 hari 3 malam kita ngomong. Kita nggak pulang-pulang gitu kayak. Jadi 4 aja deh. Karena kan kita udah kesempatan mereka bersharing. Betul. Nah, sekarang cari para sniper, silahkan. Kira-kira bagaimana adik-adik kita menganalisa hubungan mereka? Ketemu nggak nih tanda-tanda toksik nih? Mungkin nggak 4-4-nya, tapi mungkin ada 1 atau 3 atau 2 bisa jadi. Atau mungkin juga memang 4-4-nya, Kak. Betul. Jadi, gitu ya. Coba. Ini kira-kira kita mau tembak siapa nih, Ci Irin? Apa kita mau tembak cari yang rada senior begitu? Boleh. Bagus. Siapa yang senior? Bagus. Ya, Bagus boleh. Coba Bagus, kira-kira gimana menurut kamu? Pernah nggak kamu berada di dalam atau menemukan hubungan pertemanan kamu seperti ini? Gitu. Coba. Boleh cerita, Bagus. Iya, Pak. Paling yang kedua, Pak, yang dari Mawar itu. Kamu tidak mengatakan di-sharingkan. Ya kan pernah misalnya mau ngajak main atau enggak mau ajak jalan-jalan gitu. Kan sayanya ada urusan atau misalnya waktunya enggak terlalu ada. Jadi saya enggak enakan gitu orangnya bilang tidak. Oh, oke. Jadi bukan karena takut dia marah, tapi karena nggak enakan itu. Jadi saya ikut aja. Oke. Apakah itu hanya sama dia atau sama semua orang begitu? Bagus? Kamu sulit untuk mengatakan tidak gitu? Enggak sih. Oh, hanya sama dia aja? Enggak juga. Oh, jadi? Karena enakan gitu. Oh, karena nggak rasa enak, ya. Jadi kamu sungkan. Iya. Oke, karena kamu merasa sungkan. Nah, oke. Gimana nih Kak Sam? Kak Desi langsung. Udah nyaman bahasa lainnya, Kak. Iya. Udah nyaman. Kak Desi langsung kasih tips untuk Bagus atau nanti aja terakhir? Nanti aja, Kak. Terakhir aja, Kak. Kita coba dengerin dulu yang lain, Kak. Kita gali-gali dulu. Baik. Kita selain jadi tukang sniper, kita punya keahlian yang kedua adalah tukang gali. Ini kelebihannya di GKI Cicurug kita adalah kita tukang gali. Gitu ya, selain tukang tembak, tukang gali. Tukang gali nanti yang curhat GSM-nya. Sekarang kita mau coba dari GSM-nya gitu kali ya. Cirin gimana kalau kita coba dari GSM-nya? Ini jangan-jangan jadi sesinya GSM lagi ya. Nanti aja kalau GSM lain waktu. Oh, lain waktu. Oh, tadinya saya mau mau mengadakan percobaan. Yang mudahan. Dari tadi kan anak-anak semua. Nah, sekarang kita mau coba GSM-nya salah satu. Kebetulan sekalian nyetrap juga gitu kan. Datang balik GSM yang mudahan ya, GSM yang mudahan. GSM yang mudahan gitu. Gimana, Cirin? Kita coba aja apa ya? Katari dong kalau gitu. Iya, itu dia. Kita coba aja. Coba. Ayo, Katari lah. Katari sebagai guru sekolah minggu. Kan ini apalagi ini apa? Muda-muda tapi muda banget gitu ya, kuliahan tapi gimana ya, gaulnya temennya banyak gitu loh. Oke. Coba Katari baru ya, guru muda ya di GSM ya. Lagi susun skripsi Kak. Oh oke. Coba Katari mungkin bisa sharing begitu. Jarang-jarang loh Kak guru sekolah minggu dikasih kesempatan sharing. Di sharing apa ya? Pernah sih mengalami toxic relationship yang di dalam pertemanan itu pas waktu kuliah. Jadi itu sih Bu kayak di contoh yang jadi kayak merasa buruk sama kurang bisa menolak kalau misalkan temen ngomong apa terus aku gak setuju gitu, terus aku kiranya jadi oh ya udah deh gitu.
Ngalah-ngalah aja Kalau gitu kayak gitu seru, ya. iya. Oke. Ya, jadi dulu aku ya berteman gitu kan, namanya baru kuliah kan, harus berteman sama banyak orang. Satu ketika ya udah aku sama teman aku jadi punya kelompok sendiri gitu loh, Bu. Ya karena kita kayak punya satu apa ya, sama-sama humor kita tuh sama gitu ya. Udah akhirnya jadi sering bareng. Terus lama kelamaan aku mulai ngerasa hubungan itu toksik ketika beberapa dua dari teman aku itu kayak selalu memaksakan kehendak mereka. Contohnya misalkan jadi kayak aku gak tahu ya, mungkin karena mereka tinggal di Jakarta. Jadi lifestyle mereka tuh ya maksudnya dibanding sama aku gitu ya, Bu, bukan orang kota kan. Ya, lifestyle mereka tuh kayak beda gitu, apalagi kalau di soal makanan. Nah, mereka tuh agak gak terlalu suka untuk makan di warteg gitu kan, sedangkan namanya anak kuliahan kan maunya yang murah ya kalau mau makan gitu. Jadi mereka tuh selalu maksa untuk ayo makan di KFC, makan di McD kayak gitu-gitu, Bu. Ya, kayak seleranya mereka lah ya. Nah, itu enak itu. Iya gitu. Awalnya saya nggak sadar gitu, Bu, kalau apa sih kayak mereka tuh toksik gitu. Tapi lama kelamaan karena teman yang di luar kelompok kita itu kayak nasehatin aku gitu kan, Bu. Akhirnya oh iya sadar. Terus aku pikir juga gak mungkin juga aku ngikutin lifestyle mereka gitu. Sedangkan ya istilahnya dari segi uang jajan pun aku sama dia beda kan gitu. Gak mungkin aku selalu ngikutin apa yang mereka mau gitu. Akhirnya dari situ udah pecah kongsi gitu. Pecah kongsi. Ya, Kak Tari, terima kasih banget loh. Ini baik sekali men-sharingkan ini ke adik-adik. Karena dalam level yang berbeda mungkin mereka akan alami juga begitu. Ini Kak Tari langsung udah kasih solusinya tuh tadi tuh. Wih. Kalau saya ditawarin makan McD malah saya mau. Iya, tapi nggak sehat Kak. Cuman tinggal di belakangnya nih, siapa yang bayar? Iya, sama nggak sehatnya itu masalahnya. Oke. Coba kita tes, ada satu lagi ya, Kak Desi ya. Boleh. Siap nih kayaknya nih. Coba Ci, kira-kira siapa Ci? Ini nih yang ada di berdua di rumah, kakak adik nih. Oke. Kakak adik. Ya, siapa? Stefani Sinaga dan Rafael Sinaga. Nah, coba Stefani dan Rafael, silakan. Gimana? Kalian dua-duaan aja langsung nggak apa-apa. Kalau aksi kan misalnya berteman gitu kan, misalnya temanku ini ngajakin gini yuk, tapi akunya nggak enakan, mau nolak juga nggak enak, mau nerima juga nggak enak, sering gitu sih. Oke, mirip nih ya sama tadi ya. Ini kayaknya masalahnya anak Cicurug, apa ini susah nolak ya? Mana ya? Apa karena nggak pede ini nolaknya tuh gimana ini? Oke deh, nanti Kak Desi catat dulu ya. Oke. Ya. Abangnya. Abangnya coba, abangnya belum tuh. Ya, sama kayak Stefani waktu awal masuk penabur Bogor, ya ketemu teman gak enakan, gitu. Jadi ikut aja ya Bang. Takut juga nggak diterima sama lingkungan ya Bang. Jadi ikutlah. Ya, setelah beberapa lama, udah 1 semester baru berani nolak. Oh, bagus. Untung kamu berani nolak. Udah mempelajari situasi kayaknya itu ya. Bener ya, Rafael ya? Iya. Oke, good. Wah, ternyata seru juga ya ngomongin ini ya. Betul, Kak. Iya. Nah, ini kita kasih kamu supaya kamu hati-hati. Benar, tadi pengalamannya Kak Tari itu bagus banget sih sebenarnya. Bukan bagus pengalamannya, bukan bagus Kak Desi gini. Bagaimana Kak Tari bisa melihat akhirnya dan orang lain menasehati bahwa kalau kamu sadar bahwa hubungan kamu dengan temanmu itu toksik, ya sudah, kamu harus berani berkata apa? Goodbye my love. Ya udah dong, udah nggak bisa dilanjutin lagi. Bukan artinya kita memusuhi dia loh, teman-teman. Ya, bukan artinya gini, Kak Desi, bukannya Tuhan bilang ya, kita nggak boleh, maksud kita harus mengasihi teman kita, mengasihi dengan segenap hati gitu ya. Mengasihi seperti kita mengasihi diri sendiri.
Apalagi kan dia teman, orang musuh aja belain. Nah, bukan begitu cara membacanya. Membacanya adalah kita tidak perlu musuhin dia, tapi belum tentu kita harus bersahabat dekat dengan orang-orang yang seperti ini. Yang pertama, jadi tindakan untuk menyadari dan meninggalkan itu penting sekali di dalam hubungan yang sifatnya sudah merusak. Karena masa kita mau dirusak terus? Itu yang pertama loh ya. Nah, terus yang kedua yang Kak Desi dapat nih ya dari pengalaman dari sharing tadi ini. Tadi yang Kak Desi bilang, kebanyakan kan merasa nggak enak, menolak. Nah, Kak Desi malah takutnya gini nih. Sebenarnya teman kamu itu nggak bermaksud menjadi toksik. Tapi tanpa kamu sadari, sikap tidak enaknya kamu itu yang membuat dia malah akhirnya terpicu gitu. Ya kan? Dia terpicu, akhirnya dia yang kebiasaan begitu karena kamu nggak enak. Dan dia juga nggak tahu kalau kamu nggak mau, karena kamu nggak pernah bilang. Dari kitanya malah gitu ya Kak ya? Iya Kak, itu dia. Makanya harus berani. Ya itu kan Alkitab juga bilang, kalau ya katakan ya, kalau enggak katakan tidak kan? Nah, lebih daripada itu berasal dari si jahat gitu. Jadi, kamu harus percaya diri berkata bahwa, oh nggak bisa, itu bukan saya gitu ya. Nah, itu dia. Betul, tadi siapa yang memberikan? Rafael ya? Rafael bilang, ya, Rafael Sinaga. Ya, Rafael, The Dragon ini ya, The Dragon Rafael. Iya, Rafael tadi bilang, aku waktu semester 1 lihat-lihat dulu. Ya, itu sih Kak Desi pikir ya berhikmat juga sih, gitu ya. Karena kan kita perlu tahu nih mana orang harus menghadapi orang-orang seperti apa. Tapi jangan sampai kelewatan, maksud Kak Desi ya. Setelah itu ya memang harus tunjukkan, aku punya identitas loh, apalagi kita sebagai anak Tuhan gitu. Masa kita diajak yang berbuat yang salah kita mau? Karena kita orang tadi bilang puhau isle nggak enak hati gitu ya. Wong ya, kita harus berani berkata tidak. Jadi sekali lagi, kadang-kadang teman kita tidak bermaksud menjadi toksik, tapi sikap kita mungkin juga di situ ada tadi ya ketidakpercayaan diri kita yang buat akhirnya berlanjutlah toksik itu. Tapi kalau sekarang kamu sadari, udah kamu stop, nggak boleh. Nah itu dia. Kemudian tadi ada satu lagi yang Kak Desi merasa, nah itu tadi ya, merasa diri buruk. Nah ini juga nih, tadi Kak Tari nih cerita nih, saya merasa kok saya nggak seperti mereka ya. Nah kalau sampai di dalam hubungan udah merasa, kita kok nggak setara ya, nah udah itu toksik tuh. Udah berarti itu nggak mungkin tuh untuk bisa melanjutkan. Nah itu dia. Nah terus kalau kamu bilang gini, Kak, masa sih nggak bisa diperbaiki toksiknya Kak? Nah, ini dibutuhkan apa? Dibutuhkan kedua belah pihak, ya. Kedua belah pihak mau nggak nih untuk apa? Untuk mencoba mempertimbangkan ulang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Oke ya? Nah, jadi tolong simpen hal-hal ini, kamu catat. Jadi ini bisa menjadi guiding buat kamu. Dan yang kedua adalah ketika kamu menjalin sebuah persahabatan dengan temanmu, dengan kakakmu, dengan adikmu, ingat hal-hal yang ini jangan dilakukan. Kenapa? Kalau kita melakukannya, relasi kita akan jadi toksik pasti. Baik buat diri kita maupun buat orang lain. Jadi gini contohnya nih ya. Kamu tadi bilang bahwa tadi ya, yang tadi paling ramai diomongin kan kamu tidak bisa mengatakan tidak. Nah jadi, kalau misalnya temanmu bilang, sorry aku nggak bisa pergi sama kamu. Sorry aku nggak suka. Kamu jangan marah. Nah itu dia, kamu jangan maksa dia. Kenapa? Ya boleh itu berarti maksa begitu ya. Betul, nggak boleh Kak. Ayo dong, pokoknya kamu harus ikut ya. Pokoknya kalau kamu nggak ikut kamu nggak setia. Itu paling nggak boleh tuh diomongin gitu. Jadi kayak misalkan yang kadang kan kalau kita lihat di TV-TV itu, wah kalau nggak ini nggak asik gitu, lu nggak ikut nggak asik, itu malah bahaya sebenarnya kayak. Iya, gitu ya. Karena belum tentu dia tulus Kak. Kalau nggak ada lu nggak asik, belum tentu dia tulus ngomong gitu. Dia cuma kepengen kita menjadi pengikut dia. Jadi bukan kehadiran kita sebenarnya gitu. Gue cuma nggak asik aja, karena gue nggak merasa kurang gitu kalau lu nggak ada gitu. Karena gue ya titik-titik misalnya, tadi dia merasa nggak nyaman, tadi dia merasa takut, dia merasa apa, itu bisa jadi. Jadi belum tentu dia butuh kehadiran temannya itu, tapi dia menjadikan temannya itu sebagai alat untuk membuatnya nyaman. Nah itu dia. Ya, jadi sekarang kita mulai lebih bijak nih. Nah, terus misalnya contoh lagi, kamu nggak boleh bergaul sama orang lain. Ya juga begitu, jangan berlakukan itu pada temanmu.
Jadi biarkanlah dia memiliki teman yang lain gitu, karena itu penting kok. Jadi kalau kamu cuma berdua, terus kamu nempel berdua dia sampai kamu nggak punya teman lain, waduh, Kak Desi nggak ngebayangin tuh ya. Gimana nanti kamu nggak punya skill buat berteman loh itu nanti. Jadi monoton malah ya Kak ya. Iya, bosan juga ya. Bosan. Kita makan apa? Misalnya dari selama 3 bulan gitu nasi sama tempe 3 kali sehari itu terus lama-lama kan bosan juga kita. Betul. Dan nggak buka wawasan kita ya Kak. Betul. Nggak tahu kita rasanya ayam goreng kayak gimana, rasanya apa gitu kan. Ya benar-benar setuju. Jadi kita perlu teman lain untuk memberikan kekayaan buat kita, karena berteman itu kekayaan juga loh buat kita, gitu ya. Nah, jangan mencela orang lain tuh, jangan merasa kita lebih hebat dari orang lain, walaupun mungkin, ya kan setiap orang kan punya kelebihan ya. Mungkin juga kita lebih pintar dari teman kita, mungkin kita memang lebih cantik dari dia, atau lebih tampan dari dia, atau skill kita lebih bagus dari dia. Nah itu dia, dalam pertemanan kita nggak boleh maksudnya memandang hina orang lain. Kan pertemanan itu kan memang harusnya seimbang ya Kak ya. Betul. Nah, iya. Nah, jadi ingat-ingat ya adik-adik ya, hari ini kita udah ngomongin ini loh. Jadi jangan sampai nanti kita malah masuk ke dalam hubungan yang saling meracuni atau merusak. Nah, lanjut. Tuhan punya konsep loh tentang relationship. Kak, yang ini jangan dinamain yang jelek-jelek Kak, karena ini anak Tuhan. Oke. Ini kita cari nama yang bagus. Gitu ya. Satu yang Cirin deh, coba Cirin yang udah pengalaman nih. Aduh, kalau saya nyari nama dari tadi, saya itu kalau nyari nama gitu ya, saya misalkan gadget saya gitu ya Kak ya, saya ada kasih nama. Cuman lucunya saya itu terlalu suka dengan nama-nama Rusia. Jadi aneh-aneh, ada ski-skinya di belakang gitu ya. Coba mungkin Kak Cirin punya, kira-kira kita namain siapa nih dua teman di depan ini? Siapa ya? Keren gitu sih, jangan kayak tadi saya Asep tiba-tiba memawar. Gabriel tuh Pak. Oh keren Gabriel. Yang satunya siapa sih, Gabriela gitu? Ya Gabriel. Oh, adek berarti. Kenapa Cirin mau punya anak nama Gabriela? Udah Kak, 2, Maria dan Teresia. Oke, berarti cewek ya dulunya Kak ya. Baik, kita dengerin ya konsepnya Tuhan tentang relation. Jadi kenapa sih Tuhan ingin kita membangun sebuah persahabatan. Nah, nanti kamu lihat nih ya. Ini punya konsep yang beda sekali sama toxic tadi. Yang pertama, Gabriel ingetin kita Amsal 17 ayat 17. Sama-sama kita baca teman-teman yuk. Yuk, 1, 2, 3. Seorang sahabat kasih siapapun dan menjadi saudara dalam kesukaran. Ini kayaknya ayat favorit ya tentang persahabatan ya. Setiap kali baca ayat ini Kak Desi selalu ingat tentang seorang teman Kak Desi yang ya sekarang dia udah tinggal di rumah bapak sih. Dia sahabat Kak Desi di masa SMA. Teman yang sangat dekat, melayani bersama. Ya mengasihi Tuhan bersama gitu ya. Jadi dia ingetin Kak Desi waktu itu, kalau kita jadi sahabat, kita bisa jadi saudara dalam kesukaran. Nah kayak gitu ya. Jadi coba lihat nih, bagus nggak konsepnya tentang relasi? Ini kan? Luar biasa ini. Nah, nggak toksik kan? Oh enggak. Nggak toksik. Kalau kita menaruh kasih, kita ngerti dong kalau misalnya dia nggak bisa pergi sama kita, kan? Kalau kita kasih, kita nggak mungkin dong melecehkan dia atau apalagi abuse dia, nggak mungkin dong, ya kan? Bahkan ketika dia mengalami kesulitan, kita ada bersama dengan dia. Tuh, bayangin, Alkitab itu buku hebat ya. Walaupun memang bukan buku tentang persahabatan, tapi ada nilai-nilai persahabatan yang Tuhan tulis di situ. Itu adalah konsep tentang relasi, ya. Nah, yang kedua nih. Gabriel ingetin kita ada ayat lagi. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Itu yang tadi di-sharingin sama Kak Tari.
Kenapa? Karena seringkali sesuatu yang sudah baik dalam diri kita itu dirusak sama pergaulan. Jadi kita diingetin jangan sesat loh. Karena kalau kamu bergaul dengan hal yang buruk, toksik tadi, itu bisa merusak kebiasaan kamu. Kamu adalah gambar Allah. Kamu dikasih Allah, kamu berharga. Tapi karena kamu bergaul dengan orang yang suka ngebully kamu, ngatain kamu, memandang kamu buruk, akhirnya apa? Sesuatu yang baik yang datangnya dari Tuhan dirusak deh. Nah, kayak gitu. Jadi ingat ya teman-teman ya, kalau itu berdampak buruk sama kamu, ingat ada ayat ini. Jangan sampai hidup kita menjadi rusak atau kebiasaan baik kita menjadi rusak karena kita bergaul dengan teman-teman yang toksik tadi gitu. Saya lagi ayat ini tidak bertentangan dengan hukum Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita tetap mengasihi dia, tapi kita tahu batasannya. Ya, tahu batasan apa? Tahu batasan mana yang bisa menjadi teman baik kita, mana yang udah just kenal aja. Nggak salah kok. Misalnya kita punya 100 teman, kan nggak bisa semua teman itu dijadikan sahabat kita. Nah, ya kan? Tadi yang dikatakan sama temanmu tadi bilang linknya, circle-nya gitu ya. Betul sih, Kak Desi setuju tuh. Kita mesti punya circle 1, circle 2, circle 3 gitu ya. Kita tahu kok ada siapa sahabat-sahabat Kristen yang mengasihi kita dan kita bisa bertumbuh bersama. Oke, lanjut. Yuk baca lagi. 1, 2, 3. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Oke, sekarang Kak Desi kasih kesempatan bersharing. Siapa yang punya pengalaman tentang Amsal 18 ayat 24? Silakan. Yo, kira-kira. Ayo, siapa yang mau ceritain tentang sahabatnya yang lebih karib dari saudara? Coba, Valen deh, Valen. Udah lama nih nggak dengar suaranya Valen. Ayo, Valen. Kira-kira gimana Valen? Valentin Gracelin. Kamu punya nggak sahabat yang lebih karib dari saudaramu? Coba. Coba, Valentin. Atau kamu pernah punya teman yang datangin kecelakaan? Nah lo, bahaya tuh. Kan ayatnya gitu, Kak. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, mungkin dia mau cerita pengalaman hidupnya. Ya kan? Wih, betul. Iya. Valen, halo Valen. Silakan. Wah, sinyalnya hilang nih kayaknya nih daerahnya nih. Iya, ya. Susah ya signalnya. Soalnya beberapa tempat di sini, Kak, memang sinyalnya itu agak susah gitu. Walaupun udah pakai jaringan WiFi, suka ini nih, suka apa namanya, suka keluar masuk. Oke, coba sekarang yang lain dulu deh kalau gitu. Angel, coba Angel. Tadi Angel udah buka mic tuh. Angel, ini nggak jauh nih dari gereja nih. Angel, halo Angelik. Angelik, silakan mau cerita, silakan. Iya. Ya, silakan. Kira-kira ada pengalaman nggak soal Amsal 18 ayat 24? Ada. Ah, coba gimana kamu ceritain? Ya, jadi dia punya temen. Ini kakak kelas, tapi udah kayak deket banget gitu. Jadi lebih dari seorang sahabat, seorang temen, kayak bener-bener udah apa ya, udah sefrekuensi, ya udah nyambung. Walaupun belum pernah main bareng gitu, tapi kadang kalau di sekolah kita ketemu gitu kayak gitu. Jadi lebih akrab ke dia daripada ke teman sekelas kadang. Oke. Sekarang masih bersahabat Angel sama dia? Barusan juga tadi masih chatan. Mestinya kamu ajak dia ke sesi ini kali. Tuh, sih jaya ikutan. Iya. Kadang-kadang kita boleh loh ajak teman-teman kita ikut persekutuan gitu ya, supaya mereka juga dapat berkat. Boleh. Kapan-kapan Samuel kita bikin acara namanya apa? Friendship Zone. Wah. Ya, friend John Kak, yang ini yang lagi ngetren, friend John. Oke, kita boleh setiap orang boleh bawa sahabatnya. Kita ngomongin tentang persahabatan. Keren kan? Boleh tuh Kak. Nanti deh coba kita cari waktunya lagi. Coba sekarang cari yang lain dulu ya Kak ya. Tadi Angel, makasih Angel sharingnya. Coba siapa tadi Cirin? Siapa Ci? Jose. Oh Jose MPS. Ya.
Adanya Ya, Katari coba. nih, adanya Katari. Nah, kalau ini adanya Katari. Oke. Coba Jose. Kami udah lama nggak dengar suaranya Jose. Coba Jose. Iya. Kamu punya pengalaman ini nggak bahwa ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tapi juga ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara? Gimana menurut pengalaman kamu kayak gimana? Coba kita mau dengar ceritanya Jose ini. Nggak ada sih. Oh, belum ada. Wah. Kita doain semoga ada, Kak. Kita doain semoga lain kali ini dah. Iya. Tapi kalau Coba. bisa bawahnya aja ya bagian B-nya, Kak. Jangan yang bagian atas, serem. Betul. Ngeri gitu. Oke. Coba sekarang ini deh Kak, satu lagi. Si ini nih. Ini udah buka kamera nih. Coba Jesta. Jesta coba silakan barangkali mau cerita tentang teman yang apa ada yang Amsal 18:24 lah gitu. Iya. Coba Jesta. Oh, belum ada. Oke, nanti mudah-mudahan ada waktunya untuk segala sesuatu. Kalau kata pengkhotbah 3 ada waktunya gitu ya Kak ya. Ya. Bener ya Kak Desi ya. Ya, mungkin sekarang belum kerasa banget, Kak. Masih pengalaman hidupnya masih sedikit. Atau mungkin Kak Samuel yang hari ini sharing. Waduh. Ya. Aduh, saya gimana ya? Ya pasti ada lah Kak yang Yang mana, Kak? Yang kecelakaan apa yang saudara, Kak? ada dua-duanya ya ada gitu. Ayo ceritain Kak, versi Kakak masih kecil atau mungkin masih remaja, silakan. Zaman saya SMP gitu ya. Zaman saya SMP ke SMA itu kan SMP SMA zaman saya itu masih nggak kayak sekarang. Handphone itu kalau handphone ada kameranya itu canggih banget. Zaman itu, jadi rekan-rekan bisa bayangin. Zaman itu handphone ada kameranya itu namanya handphone canggih. Dan cuman bisa SMS sama bisa teleponan ya, sama Bluetooth lah. Itu udah paling canggih. Kalau zaman sekarang itu handphone paling parah yang pernah ada. Ya. Jadi ketahuan lah beda zaman. Nah, zaman itu tuh ada istilahnya teman-teman saya dan zaman saya SMP tuh yang namanya pacaran itu ya Kak ya. Pacaran tuh kayak jadi sesuatu yang ya oke lah secara konsep memang pacaran itu dengan sahabatan kurang lebih itu adalah sebuah konsep yang sama begitu. Nah, cuman sama teman-teman saya ini laki-laki semua kebetulan pas Valentine Day dijadikan perlombaan. Barang siapa yang bisa mendapatkan hati perempuan ini dia yang menang. Kalau ada yang kalah, yang nggak dapat, nah itu silakan yang traktir kami. Nah itu teman-teman saya tuh Kak. Singkat cerita, akhirnya adalah satu yang kalah gitu ya. Nggak usah disebut orangnya gitu ya, karena yang lagi cerita ini yang kalah gitu. Oke. Apa namanya? Nah, apa ya? Itu malah kita bukan yang malah saling menguatkan, malah itu jadi kayak apa ya? Buat saya malah mendatangkan kecelakaan. Karena apa? Kita malah orang kita mau sahabatan dengan orang lain, kok ini malah dirusak gitu loh semangat persahabatannya. Kita bukannya apa ya? Bukannya malah memperkenalkan bahwa pacaran adalah bentuk sahabatan seperti yang diceritakan oleh guru saya gitu ya, bahwa itu kesempatan kita untuk jadi sparring partner, saling latihan di dalam pelajaran tentunya gitu ya. Nah, tetapi ini malah jadi kayak kita ajang saing-saingan apa ya sesuatu yang nggak baik lah gitu. Oke. Terima kasih sharingnya. Sama-sama Kak. Wah jadi saya nih yang ditembak Pak. Kan kakak-kakak juga punya pengalaman pribadi, jadi juga perlu di-sharingin ya. Jadi kita juga tahu bahwa kakak-kakak punya kehidupan masa remaja yang bisa jadi salah, bisa jadi benar. Nah, jadi orang ketika bertemu Tuhan, ya kita akan membereskan itu. Keren-keren hari ini. Nah, sekarang itu kan dari ingatan-ingatan Gabriel nih. Karena ini kan dua anak Tuhan yang ayat hafalannya tuh mantep banget. Juara ini ya Kak ya, juara cerdas cermat Alkitab. Betul. Gabriela juga punya ayat Alkitab yang mau diingetin sama kita. Tuh. Keren kan ayatnya? Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3.
Besi menajamkan. Besi orang menajamkan sesamanya. Amsal 27 ayat 17. Ini ayat yang luar biasa sebenarnya ya. Memang dikasih analoginya adalah besi. Jadi kalau mau buat besi tajam itu harus diaduk. Jadi besinya diaduk, saling diaduk kayak digosok, dia akan menghasilkan besi yang tajam seperti pisau. Sama orang juga gitu. Orang itu menajamkan, itu saling menajamkan. Itulah kenapa Tuhan mau kita berelasi. Karena ketika berelasi sebenarnya Tuhan ajarin kita untuk saling bertumbuh. Kan tema kamu bukannya berbuah bertumbuh ya? Betul ya? Bertumbuh berbuah kan? Bertumbuh dan berbuah. Nah, jadi bertumbuh dan berbuah nggak hanya memang utamanya adalah bertumbuh dan berbuah itu melalui kebenaran firman. Tapi bertumbuh dan berbuah juga bisa melalui pertemanan, persahabatan, hubungan, relasi. Kenapa? Karena pada saat kita saling mengasah, kita bertumbuh. Bertumbuh apa? Bertumbuh memiliki sifat-sifat yang baik. Tadi misalnya, kalau kita nggak pernah punya teman, pasti kita egois. Betul kan? Karena semuanya tentang kita begitu. Tapi begitu kita punya teman, kita mulai mempertimbangkan, oh dia merasa tidak enak ya. Oh dia mengalami kesulitan ya. Jadi kepala kita itu tidak cuma dengan ini semua tentang saya. Nah, tapi kepala kita akan berubah. Ini semua tentang kita. Nah, jadi udah nggak bilang saya, tapi kita. Jadi kita membuat hubungan ini menjadi bertumbuh gitu. Hubungan itu membuat kita jadi bertumbuh. Ya, jadi ingat bahwa Tuhan mau kita bertumbuh melalui relasi kita, relationship kita ya, dengan teman kita, dengan sahabat, dengan kakak beradik, dengan papa mama, mestinya sih gitu. Termasuk dengan guru sekolah minggu kita, itu kan guru ya, itu juga ya itu juga saling membangun. Kamu harus berterima kasih sama guru-guru sekolah minggu kamu, karena dengan segala keterbatasan waktu mereka, kan mereka juga sibuk, ada yang kerja, ada yang ngurus rumah tangga gitu ya. Mereka masih bikinin acara ini buat kamu, coba bayangin. Artinya apa? Mereka mau kamu bertumbuh. Jadi guru-guru sekolah minggu kamu itu sebenarnya adalah apa? Adalah mentor kamu. Ya, adalah orang-orang yang mengasihi kamu dan mau kamu bertumbuh dalam Tuhan, ya. Oke, supaya nanti satu sekali kamu juga begitu, seperti Kak Tari tuh, mulai jadi guru sekolah minggu. Dibutuhkan banyak guru sekolah minggu kok untuk melayani anak-anak, ya. Tuh. Ayo kita baca ayat yang diberikan oleh Gabriela. 1, 2, 3. Dengan berteman dengan orang yang berdosa. Dan bergaul seorang pemarah. Supaya jangan menjadi biasa dengan punya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Ini coba kamu tafsirkan ayat ini. Ayo coba kamu bersharing tentang yang ini. Ayo coba, pernah nggak ada nih temennya lekas gusar? Ayo, lekas gusar tuh gelisahan ya Kak ya, bener ya? Iya, emosinya itu mudah terpancing. Panasan lah orangnya ya Kak ya. Ya. Senggol bacok. Ya, senggol bacok. Ya. Jangan bergaul dengan pemarah tuh. Orang yang gusar dan pemarah itu bisa buat kita jadi terbiasa ya Kak. Betul. Kita ikut-ikutan ternyata. Jadi keikut kita malah ya. Dari tadinya mungkin yang kita rada kalem-kalem orangnya gitu ya. Kita jadi, kok ini anak jadi meledak-meledak gitu ya. Lekas dulu istilahnya. Betul. Ada minumnya pertama kali ya. Ikutlah kita ya. Nah, ini kan toksik banget Kak orang kayak gitu Kak. Betul Kak. Nah, ya sama di dalam pelayanan sekolah itu juga bisa gitu. Ada satu kakak yang ngegas kayak gini ya, kita juga jadi nyaman. Ya kayak gitulah ya. Oke. Coba siapa nih? Wah, ini Kak Irin kayaknya error nih koneksinya. Jadi, saya tembak si ini dulu deh. Tembak. Tadi bagus sudah. Coba kita tembak Kabot. Halo Kabot, selamat malam. Iya Pak. Nah, kira-kira kamu pernah nggak ketemu temen kamu yang ini, orangnya istilahnya kalau bahasa sekarangnya lagi lebih keren lagi, minumnya pertama gitu ya, dikit-dikit ngegas, kayak mobil aja. Pertama turbo Kak. Pertama turbo, nah itu dia.
Gimana, Abot? Coba. Pernah nggak? Pernah sih, Pak. Nah, coba kamu sharing. Kira-kira yang kamu rasakan ketika temen kamu seperti itu gimana? Keikut apa nggak kamunya? Pernah sih hampir kepancing tapi nggak jadi gitu. Keren ini. Waduh, keren. Sampai nggak jadi. Coba ditanya tuh Kak, kenapa tuh? Kenapa tuh bisa nggak jadi, Kabot? Apa yang bikin kamu nggak kepancing sama dia? Tadinya mau kepancing jadi nggak kepancing? Kayak ada yang nahan gitu ya. Oh, ada yang nahan. Ya. Keren. Bagus itu. Berarti itu saya percaya yang nahan itu adalah firman Tuhan gitu ya, Kak. Betul ya. Pengendalian dirinya bagus tuh Kak. Buah rohnya ada. Bersyukur ya, ada penguasaan diri. Tuh. Ada itu paling susah loh penguasaan diri. Ya toh? Betul, Kak. Oke. Wah, keren ya adik-adik ya. Ada satu lagi Kak, mungkin Kak? Coba satu lagi sebentar. Satu lagi saya mau dengar mungkin dari ini coba. Rafael Patria. Rafael Hutauruk. Nah, ini masih saudara ini sama Katari ini. Coba Rafael Hutauruk. Coba Rafael Hutauruk, kira-kira kamu pernah nggak nemu temen kamu yang ngegas? Terus kira-kira kamu keikut apa enggak sama temen kamu yang minumnya Pertamax Turbo ini kalau nyebut merek nih? Kadang keikut. Hah? Kadang keikut? Apa yang bikin kamu keikut? Enggak tahu. Oh, nggak tahu. Waduh. Wah, kira-kira kenapa tuh Kak? Kok bisa keikut ya? Ya itu tadi Alkitab bilang. Karena gini, contoh ya Kak ya, kan seringkali kan di Alkitab kan bilang tuh kamu jangan, memang di Alkitab nggak bilang bahwa kamu tidak boleh merokok gitu ya kan gitu ya. Betul. Kan memang ada kan hukum itu ya. Walaupun ada hukum yang tubuhmu adalah bait Allah. Nah, ya. Kamu bayangin nih, kalau Kak Desi ngebayangin gini, karena di rumah Kak Desi nggak ada yang ngerokok, papa Kak Desi nggak ngerokok, suaminya ngerokok, anak Kak Desi yang laki nggak ngerokok. Jadi buat Kak Desi kalau ada orang ngerokok itu aneh, teman-teman. Pasti udah terganggu luar biasa gitu ya. Nah, tapi, ini dia. Kalau misalnya papa kita ngerokok, misalnya ya, kakak kita ngerokok, abang kita ngerokok nih, tulang kita ngerokok, om kita ngerokok, pokoknya ngerokok semua lah ya. Kalau orang ngerokok gimana? Biasa aja jadinya tuh Kak. Iya, biasa aja. Nah itu dia kenapa? Karena itu sesuatu yang kita biasa. Nah dulu tuh waktu Pak Ahok ngebongkarin apa tuh Kak? Yang di Pluit, daerah Pluit sana tuh. Oh itu Kalijodo. Kalijodo. Nah. Wah itu tamannya bagus itu zaman saya masih di sana. Iya masih cakep ya. Sekarang nggak tahu deh gimana kondisinya. Nggak berani juga ke sana Kak. Iya. Nah contoh misalnya tuh. Coba kamu bayangin deh, anak-anak yang tinggal di sana. Kalau mereka melihat pelacuran atau prostitusi, ya biasa aja. Nah, kayak gitu kan. Sebenarnya ayat ini mau ngasih tahu kita begitu. Jangan bergaul supaya apa? Supaya engkau jangan jadi biasa dengan tingkah lakunya. Kalau kamu sudah jadi biasa, jadi kamu merasa apa? Gak apa-apa. Nah, ujung-ujungnya apa? Kamu akan ikut. Karena gak apa-apa. Nah, itu dia. Makanya ayat Alkitab ini keren-keren ya. Ingetin kita ya. Nah itu dia. Jadi pertemanan pun diatur sebenarnya supaya apa? Nggak toksik. Jadi walaupun di dalam Alkitab kita tidak menemukan tulisan toxic relationship atau persahabatan yang meracuni, nggak ada. Tapi ayat-ayat yang diberikan buat kita itu menghindari kita dalam apa? Memiliki hubungan yang saling meracuni. Nah itu dia. Kak Desi tutup dengan satu bagian ini. Tuh kan. Tadi sih senang banget nih sama orang yang foto ini, keren banget nih. Wah ini cakep ya. 15. Cakep ya. Betul. Ini Tuhan Yesus loh yang ngomong. Yuk kita baca ya. 1, 2, 3. Tidak kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Ya. Itu kata Yesus. Nggak ada kasih yang lebih besar.
Dan kalimat ini tidak hanya dikatakan, tapi dia melakukannya dengan hidupnya. Dengan dia mati di kayu salib buat kita, sahabatnya. Nah, kalau ini adalah satu teladan apa? Ini adalah kasih yang persahabatan, relationship yang sangat-sangat unconditional love itu ya. Maksudnya sangat-sangat tidak terbatas itu ya. Sangat dalam gitu ya. Nggak ada tandingannya gitu. Nggak toksik sama sekali gitu. Kasihnya Tuhan sama kita itu nggak toksik. Relasinya Tuhan sama kita itu nggak toksik. Jangan-jangan malah kita jadi toksik buat Tuhan gitu ya. Iya, tapi tetap kekal buat kita ya. Walaupun kita nakal ya, tetap aja dia sayang sama kita gitu. Itu unconditional love-nya itu ya. True love-nya itu ya di sana, teman-teman. Nah, jadi Tuhan udah kasih kita contoh dengan hidupnya. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Ya, kita belajar untuk mencontoh dia, gitu ya. Menjadikan persahabatan sebagai tempat dan cara untuk bertumbuh bersama dan mengasihi Tuhan. Kak Desi udah selesai loh, Kak. Wih, mantap banget nih. Iya, mau nyanyi sama-sama nggak, Kak? Nyanyi apa, Kak? Kayak saya bisa bantu sih mungkin dari sini. Coba cari Yesus sahabatku, Kak. Ayo. Yesus sahabatku, coba saya cari dulu ya, Kak. Ini mudah-mudahan saya punya di YouTube-nya. Ya, kayaknya ada, Kak. Yesus sahabatku. Ayo kita sama-sama. Sahabatku. Oh, yang kau mati bagiku itu ya, Kak? Ya? Oke. Ini kayaknya ada nih. Nah, saya cari dulu, Kak. Yang oke nih. Kayaknya ada yang, soalnya ada yang oke, ada yang kurang oke. Ini harus judulnya Yesus sahabatku, bener? Iya, Yesus sahabatku, Kak, coba. Yang mana nih? Yesus sahabatku, coba Kak, cari Kak. Kita nyanyi sama-sama deh. Saya sebentar, kayaknya nemu. Penting ya. Ini saya kayaknya nemu nih. Oke, pakai versi yang ini saja. Ya, silahkan. Saya present dulu. Oh, ini. Mudah-mudahan benar. Ini yang saya tinggal dua, Kak. Oh, benar ya, Bu? Kayaknya bukan Ibu. Ketika aku dapat. Aduh, ada intro. Sebentar. Bukan. Saya cari dulu di mana lagunya. Bukan Kak, ini yang di dalam keadaan. Tapi judulnya Yesus sahabatku, Kak. Ada satu lagi kayaknya. Ini kan ininya nih, apa namanya? Oh, itunya ya. Coba. Siapa sih aku? Bukan. Ini happy ya. Bukan kayaknya ya, Kak. Ya. Satu lagi, Kak. Ya, satu lagi nih. Kita cari yang lain. Ya. Nah, oh ini kali ini lagu sekolah minggu. Ya, itu aja. Gak apa-apa. Nah, saya mana nih? Oke. Kayaknya yang ini nih. Benar nih kayaknya nih. Ada untuk kita dan Tuhan ini memberikan kita inspirasi. Dan sama-sama ya adik-adik ya. Ini sebagai doa kita pada hari ini, kita bersyukur karena Yesus memberikan Tuhan dan buat kita. Dia menjadi sahabat kita, sehingga kita bisa menjadi sahabat buat orang lain.
Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besar kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Kita berdoa ya adik-adik ya. Kak Desi mau doain kamu. Yuk kita masing-masing tutup matanya, lipat tangannya. Kita mengarahkan konsentrasi kita kepada Tuhan. Kita bicara dengan Dia. Bapa di surga, terima kasih buat malam ini. Kami diberi waktu untuk membicarakan tentang satu tema yang pastinya penting di dalam kehidupan kami sebagai anak remaja. Tuhan Yesus, biarlah hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan ingin agar kami menjadi teman, menjadi sahabat yang baik buat orang lain. Teman yang tidak meracuni, yang tidak merusak orang lain. Demikian juga Tuhan mau kami juga bisa memilih teman-teman persahabatan yang sifatnya tidak meracuni, tidak menjadi toksik, tapi menjadi persahabatan yang membangun kami untuk semakin mencintai Tuhan. Kak Desi mau berdoa untuk setiap adik-adik dengan segala kemudaan mereka, dengan usia yang masih terbatas, pengalaman hidup juga masih sedikit. Biarlah Tuhan menolong. Kak Desi percaya Roh Kudus akan selalu berada di dalam hati setiap adik-adik yang sudah percaya untuk menuntun, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa untuk kakak-kakak guru sekolah minggu yang begitu mengasihi adik-adik dan ingin supaya adik-adik ini belajar mengasihi Tuhan dan bertumbuh dalam Tuhan. Tuhan juga berkati mereka. Tuhan tolong berikan hati motivasi yang tepat dan benar sehingga mereka terus melakukan tugas dan panggilan mereka sebagai seorang guru sekolah minggu. Terima kasih buat malam ini. Terima kasih buat semuanya. Terutama terima kasih buat cinta Tuhan yang besar untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau bersedia menjadi sahabat kami. Engkau memberi teladan yang sangat luar biasa. Bagaimana Engkau rela memberikan dirimu untuk kami yang adalah sahabat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Amin. Wah, kita diperkaya sekali nih ya, adik-adik pada malam hari ini ya. Bener ya, Cirin ya? Ini mantep banget gitu ya. Terima kasih nih kepada Kak Desi yang sudah membimbing kita untuk memahami mengenai toxic relationship. Kalau saya catatnya ada beberapa nih pokok-pokok yang harus kita pegang nih teman-teman. Bahwa kalau yang namanya pertemanan itu harusnya adalah hubungan yang seimbang, bukan jomplang, bukan saling mendominasi, tetapi kita tujuannya adalah bukan untuk keuntungan kita, bukan take it for granted, tapi kalau bahasa PPKN-nya zaman saya dulu, istilahnya ini untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Dan juga kalau kita udah sadar situasi, bahwa ini situasinya nggak bagus, bahwa pertemanan kita, entah karena kita pertemanan menjadi sesuatu yang saling meracuni atau karena orang lain, faktor internal dan atau faktor eksternal, maka kita harus berani melepas istilahnya, berani untuk mengambil suatu langkah untuk kita cut off. Kayak kalau Yesus pernah bilang di dalam perumpamaan gitu ya, bahwa akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting yang tidak berbuah dipangkas. Nah, kita harus berani juga untuk memangkas, meng-cut off hubungan yang memang ini nggak baik gitu ya. Dan juga teman-teman yang harus kita senantiasa lakukan adalah kita harus bijak. Bijak di dalam memahami situasi, di mana kita sudah diperlihatkan
banyak sekali tuntunan melalui ayat Alkitab yang menolong kita untuk apa? Untuk semakin memahami bahwa kita itu berelasi dengan sesama kita juga butuh hikmat. Hikmat yang dari siapa? Bukan hikmat dari kita sendiri, tetapi hikmat yang berasal dari Tuhan. Nah, dengan hal-hal ini maka kita harapannya ya Kak Desi ya, bahwa relasi kita ini semakin dengan teman-teman kita ini bukan relasi yang saling menghancurkan, tetapi saling membangun satu sama lain, begitu ya Kak Desi ya. Ya, kita mungkin dari Ci Irin ada yang mau diucapkan mungkin begitu. Ya, sinyalnya Ci Irin gimana nih? Ci Irin sinyal di sana? Iya, sinyalnya tadi jelek, Pak. Jadi Oke. Ucapkan. Iya. Iya, terganggu signal, Kak. Nggak masalah. Apa ya? Ya, begitu untuk hari ini. Bersyukur hari ini karena anak-anak dibekali hal yang sangat luar biasa. Apalagi ada beberapa anak yang nanti akan pindah ke remaja di akhir Juli ini. Ci Irin berharap kalian terus bertumbuh di dalam iman kalian kepada Tuhan. Ya, hati-hati dalam pergaulan dimanapun kalian berada. Tetap satu, takut akan Tuhan. Itu yang harus kita utamakan. Berani katakan tidak untuk hal yang tidak baik dan berani katakan ya untuk hal yang baik. Itu aja. Semoga Tuhan memberkati kita semua, terus melimpahkan kasih-Nya untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih untuk Kak Desi untuk temanya hari ini yang begitu luar biasa untuk sekolah minggu. Ya, sama-sama Kak Iren, sama-sama Kak Sam. Tuhan Yesus memberkati ya Kak. Ya, Kak Desi keren kok. Kak Desi senang kalian mau belajar untuk berpendapat, itu yang paling penting ya. Betul, kita harus selalu belajar ya, Kak Desi ya, senantiasa diperbarui di dalam Tuhan, itu intinya ya Kak ya. Oke, nah adik-adik, acara kita sudah selesai pada malam hari ini. Sebelum kita berpisah, barangkali kita foto bersama begitu ya, Ci Irin ya? Oke, foto bersama. Nanti saya yang coba screenshot. Coba dinyalakan, mohon kameranya adik-adik, jangan malu, tenang aja. Ini nanti kita coba ini kan, kita screenshot gitu ya. Saya cari bagaimana caranya. Oh, pencetannya yang ini. Ya, coba diaktifkan, mohon adik-adik kameranya. Ya, yang berdua dimuat-muatin. Nggak perlu, nggak. Kita edisinya bukan edisi PPKM kok. Tenang aja, ini bukan edisi PPKM. Ya, ayo coba kameranya dinyalakan. Ayo. Itu yang tetangga saya jangan malu untuk menyalakan kameranya ya. Handphone guys bagus, kameranya jangan lupa dinyalain. Ayo. Ya, yang lain, Palen, Renata, Daniel, Kabut, Katari, Johan, Jose, Eben, dan yang paling terakhir tetangga saya, Ota. Ayo, coba dinyalakan camnya ya. Ya, siap semua. Ya, kita foto normal dulu. 1, 2, 3. Nah, saya cek dulu sebentar ya. Mudah-mudahan shortcut-nya benar. Saya jangan-jangan. Oke, pictures. Screenshots. Oke, sekali lagi. Nah, sekarang gaya bebas. Silakan. Kayak berenang ya. 1, 2, 3. Oke. Ya. Terima kasih adik-adik atas partisipasinya. Ya, outro mungkin Ci Irin biasanya outro. Silakan. Gimana nih biasanya? Aduh. Ya. Nathan keren. Terima kasih untuk adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat selalu ya, jaga kesehatan, jangan lupa 5M. Ya, memakai masker dan teman-teman ya. Memakai saya juga masker, hafal banget. mencuci tangan,
mencuci tangan, pakai masker, mengurangi mobilitas, menjaga jarak, ya, dan teman-teman yang bisa jarak, di lah, itu juga nggak apa-apa banget. Menghindari mobilitas keluar rumah bila tidak perlu. Iya. Oke. Ya, oke, teman-teman. Pagi satu. Oke, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Kak Desi juga atas waktunya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Kak Desi, juga keluarga, Kak Jeki, anak-anak semua boleh diberkati oleh Tuhan dalam pelayanan dan di dalam pekerjaan. Terima kasih. Adik-adik juga terima kasih banyak atas partisipasinya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Malam. Ya, Bu Lina. Dadah, salam Bu Des buat semuanya.